Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran informatika anak-anakku kelas 12 semuanya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang modifikasi program komputer. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang kemarin sudah ada niat baik menghubungi Bu Ida, menanyakan perbaikan nilainya. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ya semoga ikhlas dengan nilai yang sudah diperoleh. Kalau nilaimu masih di bawah KKM, ya itulah memang hasil kerja kerasmu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, materi berikutnya yang kita pelajari tentang modifikasi program komputernya. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem komputer itu pasti selalu terdiri atas yang namanya hardware, software, dan firmware. Dalam sebuah sistem komputer, ada 3 bagian yang berpengaruh sangat penting bagi bekerjanya sebuah komputer. Bagian itu adalah hardware, software, dan firmware. 3 bagian ini semuanya sangat berkaitan erat dan bekerja bersama-sama untuk melaksanakan suatu operasi komputer. Ketiga bagian ini akan bekerja bersama-sama dalam sebuah sistem komputer dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jika hardware tanpa software, maka suatu operasi komputer tidak akan pernah bisa untuk dijalankan. Begitu pula sebaliknya, ada firmware, tapi tanpa adanya hardware dan software juga yang namanya sistem komputer tidak akan pernah bisa berjalan. Karena tadi judulnya adalah tentang modifikasi program komputer, maka pada pembahasan kali ini kita tidak akan bahas tentang firmware atau mungkin hardware, tapi lebih dispesifikasikan ke perangkat lunak. Ya. Kalau kemarin kita praktek untuk memodifikasi perangkat lunak dengan bahasa pemrograman C++, sekarang kita pelajari dulu apa sih sebenarnya fungsi perangkat lunak itu. Perangkat lunak atau biasa kita sebut software itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dalam peran yang penting dalam berjalannya sistem komputer tentu memiliki fungsi-fungsi khusus yang dimiliki oleh software. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software juga berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Software juga bisa sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Software juga bisa berfungsi sebagai penerjemah terhadap software yang lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan yang terakhir, fungsi software adalah bisa dipergunakan untuk mengidentifikasi program. Ada banyak sekali jenis-jenis perangkat lunak. Ya. Jenis-jenis perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia itu diantaranya ini hanya saya sebutkan 8 ya, dan hanya garis besarnya saja. Nanti pembahasan yang lebih lengkap sudah saya siapkan di bahan ajar. Jadi selain menyimak video ini, nanti jangan lupa untuk membaca ya, jangan malas untuk membaca bahan ajar yang saya bagikan di e-learning yang membahas tentang jenis perangkat lunak. Di sini hanya saya sebutkan 8 saja ya. Jenis perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, yang pertama ada perangkat lunak sistem atau sistem software. Ini biasanya berhubungan dengan seperti contohnya sistem operasi ya. Yang kedua, perangkat lunak waktu nyata atau real time software. Yang ketiga ada perangkat lunak bisnis atau bisnis software. Keempat ada perangkat lunak untuk keperluan rekayasa dan keilmuan atau engineering and scientific software. Kelima ada perangkat lunak
tambahan untuk membantu mengerjakan suatu fungsi dari perangkat lunak lainnya atau embed software. Keenam, perangkat lunak komputer personal atau personal computer software. Ketujuh, perangkat lunak berbasis web atau web-based software. Dan yang nomor 8, perangkat lunak untuk berintelijensian buatan atau kecerdasan buatan atau biasa disebut juga dengan artificial intelligence software. Nah, selain jenis-jenis perangkat lunak, di sini juga ada produk perangkat lunak. Biasanya produk perangkat lunak yang dibuat oleh pengembang atau developer perangkat lunak itu ada dua jenis, yakni ada produk generik dan produk pemesanan. Produk generik merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh pengembang perangkat lunak untuk dijual atau dipopulerkan, open source sifatnya ya, tanpa ada yang memesan terlebih dahulu. Perangkat lunak yang termasuk dalam produk generik misalnya perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak pendukung perkantoran untuk membuat dokumen, slide presentasi, atau penghitungan dalam bentuk paper sheet dan lain-lain. Sedangkan kalau produk perangkat lunak yang berupa produk pemesanan itu adalah produk perangkat lunak yang dibuat karena adanya pelanggan yang melakukan pemesanan. Misalnya instansi memerlukan perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis dalam instansinya. Maka instansi tersebut akan bekerjasama dengan pengembang untuk membuat perangkat lunak yang dibutuhkan. Atau contohnya ya, kalian mungkin kan sudah hafal dengan aplikasi e-learning atau dengan Sisma dan sebagainya. Itu adalah termasuk contoh produk pemesanan ya, karena e-learning dibuat itu sengaja dipakai untuk membantu proses pembelajaran secara daring. Itu juga Sisma yang biasa kalian pakai dulu yang menginput data melalui Sisma ya, itu memang khusus dibuat untuk manajemen database ya yang sangat diperlukan oleh sekolah. Karakteristik perangkat lunak berdasarkan fungsinya ini antara lain ya, saya hanya menyebutkan garis besarnya, lebih teliti, lebih detail bisa dibaca di bahan ajar nantinya. Berdasarkan fungsinya, karakteristik perangkat lunak itu ada functionality, ada reliability, ada usability, ada efficiency, ada maintainability, ada portability, robustness, dan integrity. Sedangkan perbedaannya antara perangkat lunak dengan hardware itu, kalau perangkat lunak itu memiliki keunikan ya. Perangkat lunak tidak mengenal kata usang, tidak seperti hardware. Hardware itu biasanya kalau sudah lama itu bisa dikategorikan dengan istilah usang. Beberapa dari perangkat lunak ada yang dikembangkan dengan cara pesanan atau custom, sedangkan pengembangan dengan komponen base assembly digunakan untuk perangkat keras. Nah, materi kita tadi adalah tentang modifikasi program. Sebenarnya kita sudah mempraktekkan modifikasi program ini, ya. Modifikasi program yang sudah kita lakukan, kita belajar membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan modifikasi program dengan bahasa pemrograman. Antara lain, yang harus diperhatikan adalah kriteria kualitas program. Kualitas program yang dibuat nanti bagus enggak kira-kira? Kemudian fungsi programnya untuk apa? Apakah untuk membantu misalnya ya yang sederhana, membantu kalian dalam perhitungan, misalnya penjumlahan, pengalian. Terus nanti bagaimana algoritmanya? Kalau dibuatkan algoritma, program itu seperti apa ya? Sebelum jadi sebuah program biasanya itu harus disusun algoritmanya dulu. Kemudian bahasa pemrograman apa yang digunakan? Misalkan kemarin kita menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Bagaimana pengkodeannya? Ya. Kodenya C++ agak rumit ya. Kemarin kalau yang sudah praktek, sudah mempelajari itu, kalian harus hafal bagaimana penulisannya yang baik, urutan-urutannya dan sebagainya.
Dan yang berikutnya yang harus diperhatikan ketika kita memodifikasi sebuah program adalah perbaikan program. Kalau seandainya masih ada kelemahan di program itu, maka harus diperbaiki. Ya. Videonya hari ini materinya yang penjelasan lewat video saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan diketik juga di kolom komentar monggo, atau nanti bisa menghubungi Bu Ida kalau kurang jelas. Pembahasan yang lebih rinci, sekali lagi sudah saya share di bahan ajar yang untuk mendampingi video ini. Biasanya saya juga menyiapkan materi dalam bentuk PDF di bahan ajar. Nanti silahkan dibaca juga. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.